Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana dari Prodi Humas. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang peranan public relation dalam meningkatkan pelayanan informasi Hotel Garuda Plaza. Nah, di sini ada pendahuluan. Aktivitas Humas sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi atau suatu perusahaan dengan publik untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, fungsinya Humas adalah untuk mencapai tujuan dan menciptakan citra yang positif bagi perusahaannya. Yang kedua, ada metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Intisari dokumen sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa rangkaian kata-kata, bukan angka yang biasanya disusun dalam teks kemudian diperluas. Nah, sebenarnya cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan indukatif, yaitu menggunakan cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang umum. Nah, di sini ada teori komunikasi. Menurut Dozier dan Brum dalam Ruslan menyatakan bahwa peranan public relation dibagi ke dalam 4 kategori dalam suatu organisasi, yaitu expert perceiver, yang kedua komunikasi fasilitator, yang ketiga problem solving proses fasilitator, yang keempat komunikator technician. Nah, adapun dari yang keempat tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu expert perceiver. Nah, maksudnya di sini expert perceiver yang memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi persoalan PR yang tengah dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua itu ada komunikasi fasilitator. Praktisi communication facilitator ini bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik dari organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga ada problem solving proses fasilitator. Nah, praktisi PR dalam hal proses pemecahan masalah PR ini merupakan bagian dari tim manajemen untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat. Nah, yang terakhir ada komunikator technician. Ini sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan metode of communication in organization. Slide yang keempat, informasi pelayanan. Dalam rangka menggalakkan fungsi humas di perusahaan, Charles H. Brown dalam Onong mengatakan bahwa pelayanan komunikasi memang merupakan tugas humas. Yang dikomunikasikan ialah informasi mengenai perusahaan dan segala kegiatannya kepada publik yang berkepentingan melalui media yang tepat. Maksudnya, kegiatan yang merupakan upaya membuat publik tahu dengan berbagai cara yang pantas dalam situasi individual. Nah, terus di sini slide yang kelima itu ada jenis-jenis public relation. Nah, inti tugas public relation adalah sinkronisasi antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan dan publik. Nah, di sini ada internal public relation dan ada external public relation. Nah, maksudnya internal PR yaitu segenap kegiatan PR yang diarahkan pada khalayak di dalam perusahaan. Sementara yang eksternal PR yaitu adalah para pengunjung, khalayak sekitar, instansi pemerintahan dan pers serta yang lainnya yang jelas memiliki keterkaitan atau juga yang diharapkan ada keterkaitannya dengan perusahaan atau organisasi. Nah, di sini yang keenam, hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif karena itu bukan hanya menggunakan studi kepustakaan saja, tapi juga melalui wawancara dan observasi. Ketika melakukan penelitian, penulis mewawancarai narasumber yang sekaligus
informan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang untuk meningkatkan informasi pelayanan di Hotel Garuda Plaza. Nah, terus yang 9, menurut Key Informan, pelayanan informasi yang dilakukan oleh Public Relation di Hotel Garuda Plaza hampir sama dengan kegiatan PR pada umumnya, seperti melakukan kegiatan relation yang bertujuan untuk mention relationship pada publik internal dan eksternal. Adapun di sini ada 2, yaitu pelayanan informasi bagi publik internal antara lain seperti rapat divisi, briefing, dan mading. Nah, terus yang kedua itu pelayanan informasi bagi publik eksternal antara lain event, iklan promosi, dan publisitas. Nah, pelayanan informasi yang pertama dilakukan oleh PR Hotel Garuda Plaza terhadap publik internal adalah kegiatan rapat divisi yang biasanya dilakukan tidak setiap saat, tetapi hanya pada saat ada penyampaian dan pengevaluasian program kerja saja. Biasanya rapat divisi dibuat dalam jangka waktu sebulan sekali atau 2 kali. Semuanya tergantung pada program kerja yang telah dilaksanakan oleh pihak hotel. Kegiatan rapat divisi ini biasanya dilakukan di dalam Hotel Garuda Plaza sendiri, karena Hotel Garuda Plaza menyediakan banyak ruangan meeting yang biasa ditawarkan kepada klien. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, bahwa pelayanan informasi yang ditunjukkan kepada publik internal antara lain rapat divisi, briefing, training, dan mading. Sedangkan pelayanan informasi yang ditunjukkan bagi publik eksternal antara lain event, iklan promosi, dan publisitas. Nah, yang kedua, PR pada Hotel Garuda Plaza sebagai sentral informasi benar-benar memanfaatkan media informasi yang ada dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan media relation yang dilakukan oleh PR. Yang ketiga itu berbintang 3, namun kualitas pelayanan akan dengan pelayanan hotel bintang 5. Yang keempat, yang terakhir, kebijakan promosi yang dilakukan oleh pihak Hotel Garuda Plaza untuk dapat menarik perhatian pelanggan sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya tingkat hunian para tamu dari tahun ke tahun. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.